Kemarin kita membahas tentang mekanisme, yaitu yang usianya di sini adalah 23 tahun berdasarkan Dapodik itu dapatkan prioritas. Bisa dicek kalau teman-teman belum melihat videonya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Sebentar lagi seleksi ASN P3K akan segera dibuka. Jadi mumpung ada kesempatan, mari kita persiapkan. Nah, ini akan kita bahas yaitu apa yang harus dilakukan sebelum seleksi P3K dibuka. Ini penting teman-teman, karena pengalaman tahun kemarin bahwasanya banyak yang sudah pede, saya udah mau mendaftar, tapi ternyata tidak bisa, terganjal banyak hal, padahal sudah mengajar 10 tahun, ada yang sampai berapa tahun, bahkan semuanya datanya benar, tapi karena data di online-nya salah dan hal-hal lain sehingga mereka tidak punya kesempatan. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman simak yang mau mengikuti seleksi P3K ini. Yuk kita cek teman-teman. Yang pertama teman-teman, yang perlu kalian siapkan yaitu adalah kevalidan data kalian. Jadi yang pertama, pastikan NIK kalian itu tercantum di Dukcapil. Jadi kalau di halaman Verval P3K itu data guru ini yang valid Dukcapil ini akan checklist seperti ini teman-teman. Nah, kalau dia tandanya silang berarti Dukcapil. Nah, ini yang punya wewenang ini adalah operator. Jadi minta bantuan operator untuk melihat apakah Dukcapil data kita sebagai guru itu sudah valid apa belum. Karena kalau tidak valid ini teman-teman, ini nggak bisa ikut seleksi karena saat sistem CASN itu dibuka, maka tidak akan terdeteksi NIK kita sebagai guru. Ini sangat penting. Terus lalu yang kedua, apa yang dilakukan kedua adalah yaitu kita buka info GTK ya. Oh, ternyata gangguan internet ya, kita pakai yang screenshot aja. Nah, ini teman-teman. Yang pertama, setelah teman-teman buka info GTK ya, yang teman-teman perlu lihat pertama adalah nama dan juga tanggal lahir. Harus sesuai, benar-benar sesuai di sini. Jangan sampai tidak. Ini pokok. Lalu selanjutnya itu adalah, nah ini dia, Verval ijazah. Nah, ini Verval ijazah wajib dilakukan. Kalau teman-teman belum melakukan, silakan melakukan. Dia ada dua metode, yaitu metode API. Yang kedua adalah upload. API itu untuk mereka yang sudah terdaftar di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, artinya universitasnya itu tercantum di sini dan data mahasiswanya tercantum di sini, maka cukup menuliskan NIM, maka data akan muncul di sini dan langsung selesai. Maka ini, nah, lalu bagaimana jika tidak terdaftar di PP Dikti tadi? Kalau untuk lulusan yang lama, 5 tahun yang lalu gitu, itu masih bisa dapat kompensasi, bisa menggunakan upload dokumen. Jadi ijazahnya itu difoto, lalu diupload di sini, nanti nunggu verifikasi dan akan valid di sini. Nah, ini punya saya sudah dikunci teman-teman. Jadi mumpung masih ada kesempatan, silakan memanfaatkannya dengan baik.
Terus tadi yang sempat hampir kelewatan yaitu bukan di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk mengikuti tes P3K 2022 ini sama dengan 2021, yaitu syaratnya adalah sudah mengabdi minimal 3 tahun. Ya, itu ada di TMT SK pengangkatan, di info GTK silakan cek, yaitu ini contohnya ini 16 bulan 7 tahun 2016. Jadi umurnya itu paling rendah 3 tahun lamanya. Kalau udah belum ada 3 tahun ini kemungkinan tidak bisa, kalaupun bisa akan bermasalah ketika pemberkasan. Nah, jadi untuk masa lama pengangkatan ini yang sangat beruntung adalah yang 23 tahun seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang mekanisme, yaitu yang usianya di sini adalah 23 tahun berdasarkan Dapodik itu dapatkan prioritas. Bisa dicek kalau teman-teman belum melihat videonya sebelumnya. Nah, lalu bagaimana jika kawan-kawan teman-teman sekalian semua ini sebenarnya sudah ada 3 tahun, tapi ternyata datanya ini salah. Nah, kalau itu memang terjadi seperti itu, atau mungkin dulu pernah teman itu punya mengajar di sekolah lain sebelum sekolah itu, dan usianya ketemunya adalah 3 tahun lebih gitu, untuk saat ini teman-teman masih bisa mengajukan perbaikan untuk ke dinas setempat dengan memberikan bukti kalau teman-teman itu sudah mengajar lebih dari 3 tahun, yaitu menunjukkan SK-SK-nya. Kalau saat ini mungkin bisa, tapi kalau nunggu nanti setelah pembukaan maka sudah tidak ada kesempatan lagi, pasti akan ada penolakan di sana. Jadi mumpung masih ada waktu, yuk cus gitu. Lalu apa yang perlu dipersiapkan untuk mereka yang K2 tapi sudah tidak mengajar teman-teman? Nah, yang dibutuhkan itu cukup SK. Jadi SK bupatinya itu dipersiapkan. Dan satu lagi teman-teman, bagaimana jika ada yang ingin kita tahu tapi kita bingung, takut kalau itu salah informasi, teman-teman bisa ngecek di helpdesk P3K. Jadi cukup melengkapi formulir di bawah ini, itu nama lengkap, email, nomor HP, asal provinsi, asal kabupaten, judul pengaduan, isi pengaduan. Jadi teman-teman isikan di sini apa yang teman-teman ingin pertanyakan gitu. Kalau emang itu sangat penting dan memang takut kalau sampai menemukan sesuatu yang salah, bisa teman cantumkan di sini, klik saya bukan robot, kirim pengaduan, teman-teman tinggal tunggu di nomor HP atau email akan dibalas oleh tim helpdesk mereka. Gitu ya teman-teman. Ini sampai di sini dulu.